Salam literasi, salam PPG Prajabatan gelombang 1 2022. Perkenalkan, nama saya Fitri Febriani Simanjuntak dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik 4 koneksi antar materi Pancasila dan profil pelajar Pancasila dari perspektif lain. Pada tugas ini, mahasiswa diminta untuk membuat suatu kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 4 dengan topik 1, topik 2, dan topik 3. Sejauh mana topik tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pada topik 1, perjalanan pendidikan nasional. Jadi, di perjalanan pendidikan nasional ini ada dua. Yang pertama, pendidikan sebelum merdeka, dan yang kedua, pendidikan sesudah merdeka. Pendidikan sebelum merdeka ada 4 peristiwa yang dijelaskan. Yang pertama, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi untuk mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Yang kedua, pada tahun yang sama, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung secukupnya. Yang ketiga, pada tanggal 20 Mei tahun 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo. Dan yang keempat, pada tahun 1992, lahir Taman Siswa di Yogyakarta atau yang disebut sebagai Gerbang Emas Pendidikan Nasional. Sedangkan pendidikan sesudah merdeka ada dua. Yang pertama, masyarakat Indonesia lebih mudah mendapatkan pendidikan sekolah-sekolah yang sudah banyak dibuka, sehingga masyarakat Indonesia dapat belajar di sekolah. Yang kedua, pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Topik 2 materinya mengenai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Untuk mencapainya, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi peserta didik abad 21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik pertengahan dan akhir abad ke-20. Topik 3, identitas manusia Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa dan sekaligus manusia Indonesia. Pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan. Karenanya, pendidikan mesti menjadi praksis hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetisi. Topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa yang dirumuskan dalam dasar negara Pancasila. Karenanya, Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformasi untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman
keterpecahan hidup berbangsa. Kesimpulannya, pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan dan pembaharuan seiring perkembangan zaman. Hal itu terjadi baik dari masa sebelum kemerdekaan. Indonesia terus menyesuaikan sistem pendidikan agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Meskipun Indonesia melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi, Indonesia tetap berpedoman pada Pancasila sebagai landasan dan tetap memperhatikan identitas manusia dalam pendidikan.